sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nuko. Lebih tepatnya saya ada di Desa Pengembangan Syariah di Kecamatan Kesambil Mitar. Datang di PPRVB Win Tulungagung 2021. PPRVB tahun ini berbeda pada tahun sebelum-sebelumnya. Tahun ini PPRVB khususnya Perbankan Syariah melaksanakan observasi di UMKM desa masing-masing. Semua ini tidak lepas dari mencegah penyebaran virus COVID-19. PPL tahun ini saya melakukan observasi di UMKM Greenhouse Melon yang ada di desa saya. PPL atau singkatan dari praktek pengalaman lapangan ialah salah satu agenda yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa di lingkup perkuliahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi mahasiswa terkait dengan teori yang sudah didapatkan dan dipelajari selama masa perkuliahan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih terhadap mahasiswa. Namun PPL tahun ini dilaksanakan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, PPRVB Gelombang 2 Win Tulungagung tahun 2021 dilaksanakan secara daring, dan dari kampus dianjurkan untuk PPL di daerah tempat tinggal masing-masing. Keberadaan UMKM atau yang disebut dengan usaha mikro kecil menengah selalu hadir dalam meningkatkan perekonomian di suatu negara. Fakta yang menjadi bukti dalam krisis nasional yang pernah melanda di negara Indonesia pada Juli tahun 1997, UMKM menjadi salah satu poros penting dalam meningkatkan dan memulihkan kembali perekonomian nasional. Pasca krisis terbukti bahwa UMKM lah yang banyak menyerap tenaga kerja. UMKM hampir terlihat di setiap sudut Indonesia. Aktivitas para UMKM bahkan sudah dimulai dari sebelum matahari terbit. Kita bisa melihat para pedagang kebutuhan pokok sudah sibuk memberi keperluan di pedagang besar pagi hari. Tidak lupa makanan kecil mulai dari ramai menawarkan aneka makanan sarapan, belum lagi aneka pada fashion mewarnai pinggir-pinggir pasar atau sepanjang jalanan utama. Aktivitas yang berulang sampai malam hari, belum lagi UMKM yang bergelut dengan dunia online. Hal ini membuat Indonesia begitu kaya dengan UMKM. Aktivitas yang berulang sampai malam hari, belum lagi UMKM yang bergelut dengan dunia online. Hal ini membuat Indonesia begitu kaya dengan UMKM. Jangan jauh-jauh melihat ke pasar, mungkin tetangga atau saudara kita sendiri pun adalah pelaku UMKM. Industri Greenhouse merupakan salah satu UMKM yang berada di Desa Jugo Kecamatan Kesambil, Kabupaten Blitar. Industri ini merupakan salah satu UMKM yang menerima program pembiayaan dari Koperasi Citra Abadi. Pembiayaan dari pihak Koperasi Citra Abadi ini bertujuan untuk meningkatkan profit dari UMKM yang berada di wilayah Kesambil Blitar. Sebenarnya pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Citra Abadi sudah maksimal, namun profit usaha yang didapatkan masih belum maksimal. Mungkin ini karena kondisi pandemi dan minimnya konsumen pada kondisi saat ini. Sejarah industri Greenhouse Melon. Greenhouse Melon milik Bapak Sevenua terletak di Desa Jajakan, Kecamatan Kesambil Blitar dengan kisaran luas 600 meter persegi. Didirikan oleh seorang petani muda milenial berusia 27 tahun.
Di lahan tersebut bisa menghasilkan melon eksklusif, salah satunya melon Rangipo, Intanon, dan Nohela. Mampu 4-5 kali panen dalam 1 tahun. Melon premium atau dikenal juga dengan istilah melon eksklusif secara kualitas tentu di atas melon yang beredar di pasaran. Ciri-ciri melon premium atau eksklusif yaitu mempunyai buah yang mulus dan ukuran seragam, rasa yang jauh lebih manis, yakni memiliki tingkat kemanisan 15 brik ke atas. Untuk menghasilkan melon premium, biasanya petani menanam menggunakan teknik hidroponik di dalam greenhouse yang lingkungannya dapat terkontrol dari pengurangan menggunakan pestisida, jadi aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa fakta menarik teknologi budidaya yang diterapkan oleh Bapak Saiful Nuha, antara lain yaitu menanam melon di greenhouse sehingga tanaman melon bisa terlindungi dari intensitas hujan, hama, penyakit, dan iklim mikro. Menanam secara teknik hidroponik dengan media kokopit agar bisa mengatur nutrisi dengan kadar EC atau ppm tertentu, sehingga kadar kemanisan dan ukuran buah juga bisa diatur. Pemberian nutrisi atau pemupukan dan pemberian air dilakukan bersamaan atau dikenal dengan sistem vertigasi atau irigasi nutrisi yang dipakai berupa pupuk kimia yang mempunyai daya serap yang baik, yakni pupuk cair semacam pupuk abemik. Permasalahan yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful Nuha yaitu pertama, pada permodalan yang dibutuhkan lumayan cukup besar. Maka dari itu diperlukan pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan profit UMKM. Yang kedua yaitu benih dari pabrik masih sangat terbatas dan mahal, mengingat melon eksklusif tempatnya hanya di supermarket atau kota-kota besar. Dan yang terakhir, adanya COVID-19 ini membuat profit dari UMKM tersebut menjadi surut dibandingkan dengan keadaan ketika masih normal. Terkait dengan masalah yang pertama, permodalan, yaitu dengan mengajukan pembiayaan dari Koperasi Citra Abadi yang bisa dibilang cukup efektif karena tidak ada persyaratan yang rumit yang diajukan kepada lembaga. Dengan adanya pembiayaan tersebut dapat membantu mengembangkan usaha UMKM industri greenhouse melon karena bunganya yang sangat rendah dan angsuran pada musim COVID-19 saat ini juga dapat ditangguhkan. Selain masalah permodalan, yaitu bibit yang dikeluarkan masih tergolong mahal. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah.